Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita berjumpa kembali di Sabda Sadik Gereja CW Sentul City. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita terlalu sempit, terlalu kecil untuk membuat suatu perbedaan? Bahwa keputusan kita tidak akan berarti apa-apa bagi dunia ini? Hari ini kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang hampir jarang atau tidak pernah dibahas, tetapi tindakannya menyelamatkan seluruh garis keturunan Mesias, yaitu jalan keselamatan bagi kita semua. Namanya ialah Yoseba. Tema Sabda Sadik hari ini, Yoseba, penolong keturunan raja. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1-3. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri itu. Selanjutnya kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 1-2. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Di tengah kegelapan ketika rencana iblis melalui Atalia ingin memusnahkan seluruh keturunan raja, Yoseba berdiri dan berkata dalam hatinya, "Tidak, janji Tuhan tidak boleh padam." Karena keberaniannya, seorang bayi bernama Yoas hidup, dan melalui Yoas garis keturunan Mesias tetap terjaga. Sesuai teks kita ada beberapa hal penting. Yang pertama, Yoseba melihat bahaya tetapi dia tidak tinggal diam. Di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan, Atalia membunuh seluruh keturunan raja. Dunia sedang diguncang oleh kegelapan, kekuasaan, kejahatan, dan ketakutan yang sedang berkuasa. Tetapi di tengah goncangan itu ada satu orang yang melihat bahaya namun tidak menyerah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yoseba tidak memiliki tentara, tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki posisi sebagai raja atau sebagai ratu. Tetapi Yoseba memiliki iman, keberanian, dan hati yang peka terhadap rencana Allah. Oleh karena itu, saat dunia berada dalam kegelapan, keluarga kacau, moral runtuh, generasi muda terancam, Tuhan mencari Yoseba zaman ini yang berani bertindak, menjaga generasi, tidak menutup mata terhadap bahaya rohani. Yang kedua hal penting selanjutnya yaitu Yoseba melindungi janji Allah. Sesuai di dalam ayat 2 dikatakan di situ Yoseba menyembunyikan Yoas anak raja di kamar tidur. Ini bukan hanya menyelamatkan seorang bayi, ini menyelamatkan garis keturunan Daud. Tanpa tindakan ini, janji Tuhan kepada Raja Daud dapat terlihat seolah-olah gagal. Namun Yoseba berkata, apapun yang terjadi, janji Allah harus tetap hidup. Ia mempertaruhkan nyawanya karena ia tahu bayi itu bukan sekedar bayi, itu adalah masa depan rencana Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga memiliki janji Allah yang perlu dijaga, yaitu anak-anak kita, panggilan kita, iman kita, serta pelayanan kita. Iblis ingin memusnahkannya, tetapi Tuhan mencari orang seperti Yoseba yang berkata, "Aku akan menjaga apa yang Tuhan percayakan kepadaku." Yang ketiga, Yoseba menyembunyikan Yoas untuk menyiapkannya bagi rencana Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 3 dikatakan di situ, Yoas disembunyikan selama 6 tahun di rumah Tuhan. Menyembunyikan bukan berarti takut, menyembunyikan bukan berarti tidak memiliki panggilan Tuhan. Menyembunyikan bukan berarti tidak memiliki apapun yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang Tuhan simpan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam panggilannya, ketika kita melayaninya, di dalam potensi, tujuan, dan kadang Tuhan memberikan mimpi kepada kita. Ketika belum waktunya, Tuhan memproses kita dalam tanda kutip tempat tersembunyi. Oleh sebab itu dikatakan di sana, jika saudara sedang dalam masalah atau sedang dalam keadaan tanda kutip tersembunyi, janganlah putus asa. Tuhan bukan sedang melupakan kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ketika waktu Tuhan tiba, Yoas bertumbuh menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 1-2 dikatakan di situ, Yoas memerintah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apakah hasil tindakan Yoseba? Satu bayi yang diselamatkan, dan ia menjadi raja yang menghidupkan kembali ibadah di dalam rumah Tuhan. Dan dari garis keturunan itu di kemudian hari lahirlah sang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yoseba mungkin tidak pernah melihat hasilnya, tetapi ketaatannya berdampak kepada generasi demi generasi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan iman kita pada hari ini yaitu berdoa, mempunyai ketekunan, kesetiaan, dapat menentukan masa depan generasi setelah kita. Yoseba telah mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, berani bertindak di tengah bahaya. Yang kedua, berjanji, menjaga janji Allah apapun resikonya. Yang ketiga, setia dalam tempat tersembunyi sampai waktu Tuhan tiba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi Yoseba, penjaga generasi, pelindung janji, dan penolong rencana Allah. Biarlah kita dapat berkata, selama aku hidup, janji Tuhan tidak akan padam dari keluargaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami menjaga seperti Yoseba, berani menjaga janji Tuhan, setia melindungi generasi, dan taat dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkanlah hati kami agar apapun yang Tuhan percayakan dapat kami pelihara dengan setia sampai Tuhan menyatakan waktunya. Dan biarlah kami hidup di dalam memuliakan Tuhan senantiasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.